Jadi sebenarnya impor itu nggak selamanya buruk. Hanya saja kalau produknya diproduksi di Indonesia ini akan jadi masalah. Tapi kalau dari catatan LKPP, konon kabarnya memang segitu besar ya angka impor itu ya Pak? Iya, jadi Bapak Presiden marah itu sangat beralasan. Hah. Karena setelah melihat potret belanja APBN APBD kita, ternyata potretnya masih banyak impor. Sekarang saja kita catat dari sirup yang masuk ke kami, itu baru 50%-an. Per Senin kemarin ini belanja impornya udah 25,3 triliun. Banyak. Nah, jadi sangat beralasan beliau, padahal pemerintah ini the biggest buyers. Ya, ada 1.100 sampai 1.200 triliun per tahun. Beliau targetkan tahun ini 400 triliun harus belanja PDN, kira-kira gitu. Nah, beliau memberikan arahan dengan jelas jika kementerian lembaga, itu kan sudah ada Perpres nih, Perpres 12 2021, 40% belanja kita perintah presiden adalah harus PDN dan UMK. Nah ini ada ruang. Nah, tetapi selama ini belum tereksekusi dengan baik dan sekarang Bapak Presiden telah memberikan arahan yang luar biasa untuk bisa dieksekusi ini, salah satunya perintah kepada Kementerian Keuangan, kepada kami, kepada UMKM dan juga kepada Menteri Dalam Negeri dan juga BPKP. Nah di LKPP sendiri ini adalah ada produk-produk yang dimasukkan di e-katalog. Nah atas perintah Bapak Presiden ketika substitusi impornya sudah ada maka kami freeze. Oke. Ya, kami bekukan, tidak lagi bisa diklik oleh KL. Contoh misalnya, belum lama ini kami freeze kurang lebih 4.900 produk. Banyak. Banyak sekali. Nah, jadi beliau sangat beralasan karena apa, misalnya tempat tidur di Alkes dulu sudah ada di Indonesia tapi masih impor dan seterusnya dan seterusnya. AC kita 70% ini impor. Kalau kementerian lembaga misalnya semua pembangunan beli produk AC yang lokal, ini mereka bayar pajak, menambah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, lalu apa rencana aksi yang kami kerjakan sekarang adalah di LKPP sekarang kita melakukan beberapa transformasi. Sekarang Pak Faisal tidak ada lagi negosiasi harga ketika barang masuk ke LKPP. Kami drop. Kemudian tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap 2 tahun. Setiap hari mereka bisa naik. Dulu ada 8 proses untuk menaikkan barang ke LKPP. Sekarang Pak Anggota Dewan ini tinggal 2 langkah saja karena kami integrasikan sistem di Sikap dengan e-katalog. Jadi sangat market friendly kira-kira gitu. Dan kami hanya memproses non digitalnya di depan dan di belakang. Bukan hanya itu, arahan Bapak Presiden jelas ketika ratas. Pangkas syarat-syarat yang menyebabkan UMK tidak bisa masuk e-katalog. Kenapa e-katalog? E-katalog ini tidak perlu lelang sehingga prosesnya dengan mudah. Oleh karena itu maka atas saran Bapak Presiden di ratas dan kemarin ditegaskan di Bali, kami drop SNI bagi produk-produk yang tidak menyangkut langsung keselamatan jiwa orang. Seperti tidak obat, tidak suntik. Dulu bangku ini yang tidak ber-SNI nggak bisa masuk e-katalog. Begitu juga produk-produk yang lain mainan anak-anak padahal bisa diproduk oleh UMK kita. Nah sekarang kita buka. Yang kedua atas saran Bapak Presiden sekarang seluruh kabupaten kota kita tetapkan untuk bisa mengelola e-katalog lokal. Dulu kami ketika jadi bupati 2 periode nggak bisa membuat e-katalog lokal karena syaratnya begitu sulit. Yang sulit, syaratnya banyak, harus KPBJ level 3. Sekarang tidak, sudah kita tetapkan. Sehingga ini mudah. Nah yang paling menarik adalah atas saran kebijakan Bapak Presiden ini, Kementerian Keuangan, Depdagri, BPKP, kemudian Kementerian UMKM, Pariwisata, ini bekerja keras untuk melihat regulasi apa saja yang menyebabkan UMK nggak mau jual produk ke Pemda. Kenapa nggak mau jual ke Pemda? Karena diutang. Tidak langsung, padahal duit ada, karena proses administrasinya panjang. Oleh karena itu Pak Faisal sekarang ada keputusan, terima kasih Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan dan juga teman-teman kementerian yang lain, kita percepat ini untuk mewujudkan ini karena meskipun Presiden sudah punya goodwill, kalau regulasi kecil-kecil tidak diberesin nggak bisa belanja. Maka sekarang Pak Anggota Dewan terhormat kita ada kartu kredit pemerintah. Nah kartu kredit pemerintah daerah dan pemerintah. Ini dengan himbara Pemda bunganya 0%. Nah sehingga nanti barang yang dibeli masuk di e-katalog dan toko daring pakai kartu kredit langsung dibayar. Selama ini dihutang Pak Faisal bisa 3 sampai 4 bulan.
Nah, inilah beberapa reformasi kebijakan sebagai wujud dari arahan Bapak Presiden untuk membeli produk-produk dalam negeri dan juga UMK. Jadi syarat-syaratnya dipermudah, termasuk prosesnya juga dipercepat. Kira-kira begitu. Jadi kayaknya informasi mengenai banjirnya barang impor ini jangan-jangan juga dari LKPP. Apakah memang benar demikian? Nanti kita coba konfirmasi, sesaat lagi kita akan lanjutkan.